Shalom John Level, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap fit, dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang kedua ya untuk belajar matematika, yaitu tentang pembulatan. Nah, pembulatan kita sudah belajar di bab 1 sebelumnya ya, kita sudah belajar sedikit tentang pembulatan. Nah, hari ini kita akan lebih melihat lagi bagaimana pembulatan itu. Nah, nanti juga kita akan belajar tentang pembulatan dalam pengukuran satuan panjang. Nah, penasaran kan? Yuk kita doa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan boleh pimpin kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami bisa kembali belajar matematika. Tuhan tolong kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati mama papa dan siapapun yang mendampingi kami. Berdoa untuk semua teacher kami Tuhan, semoga bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan belajar tentang pembulatan. Nah, masih ada yang ingat apa syarat-syarat pembulatan? Nah, hari ini kita akan belajar syaratnya yaitu ya, bila angka di belakang koma lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5. Kalau dia kurang dari 5, berarti dia dibulatkan ke bawah, ya. Dia akan dibulatkan ke bawah. Sedangkan kalau angka di belakang koma lebih besar, ya, lebih besar atau sama dengan 5. Lebih besar atau sama dengan 5, dia akan dibulatkan ke atas ya. Oke, ini pasti sudah paham. Ini dasar yang paling penting untuk kita ketahui dalam sebuah pembulatan. Nah, contoh ya. Contoh, kita punya angka 23,6. Nah, kita lihat angka di belakang koma yaitu angka 6 ya. Nah, angka 6 ini dia lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 5? Lebih besar ya. Lebih besar dari 5 ya angka 6 ini, makanya dia dibulatkan ke atas menjadi 24. Nah, kalau contoh lain misalnya 17,3. Nah, kita lihat angka di belakang koma. Dia 3 ya, angkanya ada 3. Nah, 3 ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 5? Lebih kecil ya. Nah, makanya dia dibulatkan ke bawah, ke angka itu sendiri, yaitu menjadi 17. Oke, contoh yang lainnya ya, misalnya kita punya angka 156,9. Nah, angkanya besar ya, 156,9. Nah, yang akan kita bulatkan adalah satuan terdekatnya ya. Nah, kita lihat di sini 156,9. Kita lihat angka di belakang komanya, yaitu angka 9. 9 ini dia lebih besar dari 5 ya, makanya dia dibulatkan ke atas menjadi 157. Nah, oke, sekarang kita akan belajar mengenal satuan panjang.
ya, satuan pengukuran panjang, karena nanti kita akan belajar untuk membulatkan hasil pengukuran panjang. Tapi sebelumnya kita perlu tahu apa saja satuan-satuan dalam pengukuran panjang ya. Nah, satuan panjang. Nah, satuan dasar dalam pengukuran panjang itu adalah meter, ya, satuan dasarnya meter, disingkat M ya biasanya ya. Nah, tapi ada satuan-satuan lain. Nah, kita akan melihat, mungkin sudah pernah mendengar tentang tangga satuan ya. Nah, satuan panjang itu adalah, tadi satuan dasarnya adalah meter. Nah, ada satuan-satuan lain, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini harus diingat ya singkatannya dan kepanjangannya apa. KM itu kilometer, ya. Kalau tuliskan kilometer. HM ini hektometer, ya. DAM itu dekameter. M, nah ini adalah meter. DM, desimeter. CM adalah ya sentimeter. Kemudian MM itu adalah milimeter. Nah, satuan tertinggi adalah kilometer, ya. Sedangkan satuan terendah itu adalah milimeter. Nah, tadi Miss sudah sebutkan satuan dasarnya adalah meter ini. Nah, terkadang kita diminta untuk mengubah satuan panjang yang kita ukur, dan ketika kita mengubah satuan dalam pengukuran panjang ya. Misalnya kita mengukur panjang papan ini. Misalnya hasil pengukurannya adalah misalnya ya 20 meter. Nah, terkadang kita diminta untuk mengubah satuannya, misalnya dari meter ke sentimeter, ya. Nah, gimana caranya? Dasar atau prinsip yang paling penting untuk kita ingat adalah kalau kita mau mengubah satuan panjang ini, kalau dia turun, setiap dia turun satu tangga, misalnya dari meter ke desimeter. Misalnya kita mau mengubah satuannya dari meter ke desimeter, itu dikali, kalau dia turun satu kali, dia dikali 10. Ya. Nah, sedangkan kalau dia naik, misalnya dari milimeter, kita mau ubah ke sentimeter. Ya. Kalau dia naik, dia akan setiap satu kali naik dia akan dibagi 10. Ya. Jadi ingat, kalau dia turun satu tangga dikali 10. Kalau dia naik satu tangga dia dibagi 10. Nah, kalau misalnya dia turun 2 tangga, misalnya dari meter ke sentimeter, ini kan 2, 1, 2. Nah, itu bukan dikali 20 ya, tetapi 2 kali 10, yaitu 100. Ya, kalau misalnya dia turun 2 tangga dari meter ke sentimeter, 1, 2 tangga ya turunnya itu dikali 100, bukan dikali 20. Ya, terkadang
dikali 20, padahal seharusnya dia dikali 100. Begitupun selanjutnya, kalau misalnya dia turun 3 tangga, berarti dia harus dikali 1000 karena 3 kali 10. Ya, bisa dipahami ya. Sama juga dengan ketika dia satuannya naik. Misalnya dari dekameter ke hektometer, dia kan 1 kali naik 1 tangga kan. Nah, dia itu dibagi 10. Sedangkan kalau misalnya dia 2 kali naik atau naik 2 tangga, misalnya dari dekameter ke kilometer, ini kan 1, 2. Nah, itu dia dibagi 100. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengubah satuannya. Misalnya gimana? Misalnya di sini ya, saya kasih contoh di sini ya. Misalnya kita punya hasil pengukuran 20 cm. 20 cm kita akan ubah ke desimeter ya, sama dengan titik-titik desimeter. Nah, coba kita lihat, dia satuannya naik atau turun. Nah, kita lihat tangga satuannya, sentimeter ke desimeter, berarti dia naik ya. Nah, kita lihat dia naik, berarti dia dikali atau dibagi? Dibagi ya. Nah, jadi di sini 20 dibagi berapa? Dia 1 tangga yang naiknya, berarti dibagi 10 ya. Nah, hasilnya adalah 2 desimeter. Jadi 20 cm sama dengan 2 desimeter. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ubah ini 20 cm ke milimeter ya. Nah, ini juga dihapus. 20 cm akan kita ubah ke milimeter. Nah, coba kita lihat dia naik atau turun. Nah, dari sentimeter ke milimeter turun ya. Turun berapa tangga? 1. Berarti dia dikali 10. Berarti 20 dikali 10 sama dengan 200 mm. Jadi 20 cm itu sama dengan 200 mm. Oke, bisa paham sampai sini ya? Nah, misalnya contoh lain. 20 meter. 20 meter kita akan ubah ke hektometer. Nah, kita lihat meter ke hektometer, dia naik ya. 1, 2, naik 2 tangga. Berarti dia dibagi ya. Dibagi berapa? Kalau 1 tangga dibagi 10, kalau 2 tangga dia dibagi 100. Nah, 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 hektometer. Ya. Jadi 20 meter itu sama dengan 0,2 hektometer. Oke. Jadi yang paling penting untuk diingat adalah prinsipnya ini. Kalau dia turun 1 tangga dikali 10. Kalau dia naik 1 tangga berarti dibagi 10. Kalau dia 2 tangga, jadi kalau misalnya dia turun dikali 100. Ingat ya, bukan 20 tapi dikali 100. Oke? Apakah sejauh ini bisa memahami? Ya, nanti kalian akan mengerjakan latihan ya supaya mengevaluasi
apakah sudah memahami atau perlu dipelajari lagi. Oke? Oke, sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kita belajar sedikit demi sedikit dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah hasil pengukuran dan kita akan membulatkan hasil pengukuran tersebut. Ya, jadi tetap semangat untuk belajar di rumah, jaga kesehatan ya, supaya tetap fit dan nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Kami serahkan semua yang telah kami lakukan Tuhan, pembelajaran kami semoga boleh kami pahami dan kami mengerti dengan baik Tuhan. Dan biarlah itu boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang lain. Tuhan peliharakan kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. See you and God bless you. Keep spirit.